Di batas zaman Allah memenuhi janjinya kepada Nabi Muhammad karena tangisan Nabi Muhammad, umatku, umatku, umatku. Allah berjanji akan datang bersaksi di batas zaman hampir selesai untuk menyelamatkan hamba-hambanya masuk golongan kanan, agar hamba-hambanya tidak tertinggal, agar hamba-hambanya tidak masuk golongan kiri. Peringatan akan kedatangan Ad-Dajjal tiba-tiba kelak. Kepada siapa Allah bersaksi? Kepada saksi Allah. Karena jika Allah perdengarkan suaranya ke bumi, maka hancurlah bumi seperti Nabi Musa yang ingin melihat wajah Allah. Maka lenyaplah gunung-gunung. Siapakah saksi Allah itu? Marilah bersama-sama kita simak risalah Allah berikut ini. Risalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ruqayyah, sampaikanlah pesanku kepada hamba-hambaku. Aku Allah bersaksi kepada saksiku. Mereka bertanya, siapakah saksiku? Bukalah surah Az-Zumar ayat 69. Sesungguhnya untuk semua manusia, berimanlah kepada ayat-ayat suciku Al-Quran. Surah Az-Zumar ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim, artinya, bumi padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya Tuhannya. Buku catatan amal diberikan kepada setiap orang. Para nabi dan para saksi pun dihadirkan. Lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil dan mereka tidak dizolimi. Mereka bertanya, tidak ada lagi wahyu nabi dan rasul. Katakanlah, wahai saksiku, Allah menyebutku saksi. Tidak senangkah kalian mendapatkan kabar dari Allah? Ilmu kiamat dari sisi Allah. Allah lah yang memberikan penjelasan-penjelasan hingga kita semua berjaga-jaga di jalan yang lurus. Dan Allah sebut berjalanlah di jalan Muhammad ibnu Abdullah. Muhammad ibnu Abdullah, hamba yang taat dan patuh kepada Allah. Berbuatlah seperti Nabi Muhammad kita yang santun dan taat kepada Allah. Tidaklah Muhammad menyampaikan pesan keburukan, dan aku Allah perbuat dia hamba yang terjaga dan santun kepadaku Allah. Dan Muhammad tidak mengetahui kiamat selain dari sisiku, dan akulah Allah pemberi penjelasan-penjelasannya. Dan huru-haranya sangat berat bagi langit dan bumi. Hamba-hambaku tidak meyakininya, dan mereka saling bertikai saat kabar ini disampaikan. Dan mereka berkata, tidak ada lagi nabi dan rasul. Sungguh saksiku seorang perempuan, dengan kehendakku menyambungkan suaraku di dalam kolbu sanubarinya, seperti Musa mendapatkan ucapanku. Sesungguhnya mudah bagiku untuk memperingatkan kalian tentang hari kiamat yang kedatangannya tiba-tiba, dan tidak berguna lagi kesadaran itu jika masa itu datang tiba-tiba. Bukalah surah Ghafir ayat 15, wahai Ruqayyah. Surah Ghafir ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dia kehendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan hari kiamat. Sungguh ketika aku Allah datangkan seorang laki-laki menyampaikan risalahku yang aku Allah berikan kepada saksiku, dia ingkar dan dia hanya ingin mengumpulkan perempuan-perempuan. Mereka perempuan pada saksi-saksiku mendapatkan perkataan dan janjinya. Sungguh dia hanya mengumpulkan perempuan-perempuan, dan aku Allah perlihatkan pada mimpi saksiku. Karena hanya dengan mimpi aku Allah bisa perlihatkan untuk mengetahui, dan aku Allah takwilkan, itulah kebenaran mimpi akhir zaman mendekati benar. Aku Allah berikan risalahku untuk membenarkan satu hal yang akan berlaku pada kalian. Aku Allah peringatkan kalian, mereka tidak hirau. Sungguh kalian hanya membutuhkan aku. Aku Allah tidak membutuhkan kalian hamba yang ingkar. Pesanku datang memperingatkan kalian kedatangan Ad-Dajjal kelak. Saat ini dia telah hadir di bumi dan berkata dia adalah Rasulullah dan dia Isa ibnu Maryam. Aku Allah pertemukan saksiku dalam mimpi dengan laki-laki tersebut, dan aku persaksikan dengan nyata di dunia. Mereka bertemu dengan ucapan yang sama. Sungguh itulah mimpi yang benar. Aku Allah buka dan aku Allah benarkan. Yang demikian untuk kalian mendapatkan pelajaran. Tidak ada lagi nabi dan rasul, tapi aku Allah memiliki saksi dan saksi-saksi.
Bukalah surah An-Nur ayat 63 dan 64, wahai Ruqayyah. Surah An-Nur ayat 63 dan ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, janganlah kamu jadikan panggilan Rasul Muhammad di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sungguh Allah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasulnya takut akan mendapat cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Ketahuilah, sesungguhnya milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Dia mengetahui keadaan kamu sekarang dan mengetahui pula hari ketika mereka dikembalikan kepadanya. Lalu diterangkannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Buatlah bagi mereka yang berdebat dengan kekuasaanku, buatlah semisal sebagaimana engkau mengalaminya sejak kecilmu. Aku Allah berbicara kepadamu, sungguh engkau mengetahui dan berkata jujur dalam menyampaikan apa yang aku Allah perlihatkan, dan tidak akan melebihi apa yang engkau ketahui. Dalam kesaksianku, aku Allah pertemukan saksiku dalam mimpinya, seorang hamba yang ingkar itu, dan aku Allah persaksikan mereka bertemu nyata. Dan mereka saling bersaksi, aku Allah benar-benar memenuhi janjiku. Dan laki-laki itu berkata di hadapan saksiku, dia laki-laki saksi yang ingkar berkata, dia bermimpi mengelilingi dunia dalam satu malam. Sungguh, aku Allah perlihatkan dengan benar, mimpi saksiku benar, dan mereka aku pertemukan sebagaimana di dalam mimpi saksiku. Dan aku Allah sediakan pula saksi-saksi yang menyaksikan kebenaranku, benar memberikan petunjukku, dan mereka menyaksikan. Sesungguhnya aku Allah memiliki rahasia. Ketika aku Allah bersaksi, itulah batas zaman. Kalian tidak mengetahui kesaksianku karena di hati kalian terdapat dengki. Itulah fitnah Ad-Dajjal itu. Sifat Ad-Dajjal itu di hatinya diliputi dengki. Aku Allah perlihatkan kepada saksiku dalam mimpi alam ruh. Mereka bersama-sama bertiga, Isa ibnu Maryam dan laki-laki yang dengki. Berikut seorang lagi laki-laki yang tidak tahu siapa dirinya. Sungguh, di antara mereka terdapat laki-laki yang ingkar dan dengki. Sungguh dengki itu adalah sifat Ad-Dajjal, seperti dengkinya iblis kepada Adam. Itulah iblis Ad-Dajjal yang aku akan lepaskan masa penangguhannya kelak. Dan dia menunggangi salah satu dari mereka, laki-laki dengki, dan saat ini di dunia dia mengaku Rasulullah dan kelak dia bersangka Isa ibnu Maryam mendarat menaungi tubuhnya. Sesungguhnya itulah fitnah Ad-Dajjal telah memasuki pada hati laki-laki pilihan yang dengki di barisan saksiku. Sungguh Isa ibnu Maryam seorang yang kasih dan menerangi dengan cahayanya pada saksiku di dalam mimpi yang aku Allah perlihatkan. Dia datang ke hadapanku Allah di balik tabir dengan pilar cahaya Ruhullah Kudus Isa ibnu Maryam. Sungguh mereka saling terhubung karena saksiku cahaya Ahmadku, dan aku Allah perlihatkan pada saksiku sekehendakku apa yang aku Allah persaksikan karena dia saksi. Tidaklah risalahku datang kepadanya jika bukan di batas zaman. Jika saksiku ingkar, sungguh aku Allah tempatkan pada ketentuanku pula. Dialah pasangan Ad-Dajjal itu, laki-laki yang ingkar dan berkata dia Isa ibnu Maryam dan Rasulullah Muhammad. Kelak kalian akan penuh penyesalan ketika aku Allah membuka rahasia dan kalian tidak beriman kepada ayat-ayatku.